manusia dalam Filipi 2 ayat 6 ayat 11. Enggak kosong. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Bukan berarti kualitas keilahian yang tadinya dia Bapa, yang tadinya dia adalah roh, bukan berarti kualitasnya ketika dia menjadi manusia, kualitas keilahian itu tidak ada. Pertanyaannya, yang itu bukan dibantah, kami nggak bantah loh Pak Iyong. Kami nggak bantah kualitas atau apa. Pertanyaannya tadi Pak Iyong mengatakan yang menjadi manusia di sini adalah Bapak itu sendiri. Tadi juga Pak Iyong mengatakan Bapak itu adalah roh esensinya. yang netek Bapak. Nah juga yang netek Bapak. Nah oleh karena itu kalau sudah yang netek Bapak yang dikandung oleh Maria Bapak, berarti Bapak nggak di sorga lagi, sudah dalam kandungan Maria, sudah lahir ke bumi. Gitu. Betul. Jadi tetap ketika Allah itu yang adalah roh, Si dia Bapak menjadi ini manusia. pertanyaannya. Iyalah. Kan Bapak kan ini cuma gelar. Tuh, Bapak kan Oh ini jadi cuma Bapak itu cuma gelar, nggak ada sosok, Bapak itu nggak ada entitas, cuma gelar aja. Sosoknya yaitu roh yang baik. menjadi manusia yaitu Yesus. Ya udah, ketika roh ini menjadi manusia, roh itu sudah jadi manusia, nggak di surga lagi. Dalam keilahian, Syarul, roh itu ada di mana-mana. Jadi roh banyak, Bapak itu banyak jadinya. Bapak Roh membelah itu diri. tetap dia memenuhi seluruh alam semesta ini. Iya, Yang nggak apa-apa, walaupun berarti dalam ada. wujud manusia, yang walaupun wujud manusia Yang dibawa, betul. Yang dibawa tolong dipakai diminum Panadol Paramek sebelum mendengarkan. Oke lanjut. Lanjut, Jadi ketika dia di bumi, Lul, lanjut. jadi ketika Yesus berada di bumi, bukan berarti sorga itu kosong atau keadaan sorga itu Tadi Yesus yang ada Pak di Yong bumi dia tidak mengatakan tahu. Bapak itu sudah jadi manusia, sudah turun ke bumi, berarti surga kosong dong. Secara logika, kan ini berbicara agama itu sesuatu yang terbalik Gak dari bisa logika. kayak gitu beragama nggak bisa gitu Bang Iyong. Begini, Beragama kalau yang tahu Syarul Tuhan itu mau- hanya Tuhan itu sendiri. Rul, Jadi Tuhanlah yang kalau memberitahukan Syarul- siapa yang Tuhan. Kalau Kamu Syarul ini baru menurut bergenerasi. seperti Duran, itu, aku nanya sama kalian Duran. Kan tadi bagaimana kalau saya mau mengambil Iya, standar Duran. seperti yang ada dalam Duran. Al-Quran? Duran. Jangan kata dulu. Allah itu ada. Dengar dulu Duran. Allah itu ada. Iya. Allah itu ada. Silakan tanya Isra aja lah. Iya, Nah, saya buktikan jelaskan. Allah itu ada. Oke, Kalau buktikan saudara Allah hanya itu ada. membuktikan, menarasikan Allah itu ada karena ada langit dan bumi, itu belum secara logika. Udah. Gini, yang namanya Iya. diskusi bertanya, diam dulu biar orang jawab. Oh, iya. Pertanyaannya apa? Silakan. Pertanyaannya apa? Ulangi lagi. Ulangi pertanyaannya. Begini Rul. Rul mengambil standar dalam pemikiran Syarul mengatakan, itu tidak logis apa yang saya jelaskan tadi mengenai Yesus dan Bapa. Kan saya katakan Yesus itu adalah Bapa. Iya kan? Nah, Syarul menolak. Aku nggak nolak. Ini tidak Aku masalah. nggak nolak. Aku mengikuti apa yang kau katakan. Tetapi mari. Aku nggak nolak. Dengar dulu. Tadi kau mengatakan yang menjadi Yesus ini adalah Bapa itu sendiri. Iya. Tadi juga kau mengatakan Bapa itu roh. Dan roh Iya. itu telah menjadi manusia. Betul? Iya. Berarti Bapa itu nggak di surga lagi karena sudah dikandung oleh Maria. Sudah disusui oleh Maria. Sudah turun ke bumi. Itulah permasalahan, Rul. Kan Nah saya lalu jawab bagaimana? tadi. Oke, kalau aku salah Bukan coba berarti- luruskan. Bagaimana seharusnya? Bukan berarti ketika roh itu jadi manusia atau Bapa itu jadi manusia, maka sorga itu atau satu belahan bumi yang lain, Tuhan itu tidak ada di situ. Itu sebabnya Berarti saya katakan. ada Bapa yang gini, berarti ada Bapa yang di sorga, ada Bapa yang jadi Yesus, gitu. Bukan begitu. Loh,
berapa? Bapak itu Iya. ada berapa coba? Ada berapa bapak Tetap dalam satu. kekristenan? Satu Tetap yang di satu. surga kata Yesus dalam Iya. Matius 23 nomor 9. Jangan engkau mengatakan Bapa di bumi ini hanya satu Bapamu di surga, betul? Iya, tetap satu Bapak. Satu, baik. Iya. Tadi barusan kau mengatakan Bapa yang satu itu telah menjadi Yesus. Betul? Bukan Bapak yang satu. Bapak itu menjadi manusia. Yaudah, Yang adalah Bapak ada roh berapa? tadinya. Bapak ada berapa? Tetap satu, yaitu Yesus. Satu. Oke. Nah, Bapak Betul. yang satu ini sudah Kalau menjadi Bapak manusia. itu- Berarti Bapak nggak di surga lagi. Surga kosong. Syarul, Rul, begini Rul. Ketika kamu mengatakan bahwa Bapak itu ya ada lebih dari satu sesuai kamu mendengar penjelasan saya. Oke, aku ralat. Saya Bapak kan yang tadi satu menolak. itu gini Yong, aku ralat. Bapak yang tadinya satu, lalu sebagian daripada Bapak itu turun ke bumi menjadi Yesus, begitu? Waduh. Karena Bapak juga ada di Bukan surga. sebagian. Salah kamu. Jadi gimana? Menarasikan seperti Gimana itu. nih? Jadi Aku bingung nih. gimana? Nah, begini, Iya, gimana? gimana seharusnya coba? Dengar dulu. Ya, Allah itu yang orang Israel panggil ya Aba ya Bapa, dan dia ada di sorga. Dia memenuhi seluruh alam semesta ini karena dia roh. Nah, ada Dalam di Yohanes kejadian 1 nomor 2, roh Allah melayang-layang Iya. kalau memenuhi dia. Nah, roh di situ kan itu yaitu dia Bapa. Melayang-layang, Roh Allah nggak ada itu roh yaitu- memenuhi dalam raya. Di mana memenuhi dalam raya? Cuma di atas air di situ. Cuma di atas air melayangnya. Iya. Loh, Ada melayang-layang di atas dia. air. Di atas air malah melayang. Rul. Datuk. Intinya di situ dia melayang-layang di atas air atau Berarti melayang nggak di atas memenuhi alam udara. semesta dia. Kalau dia melayang-layang di atas Dengar, air, Pak. di daratan nggak ada dia. Cuma melayang-layang di atas air. Begini, karena belum waktu itu dalam penciptaan. Ini makin Datuk. parah ini sih. Makin parah kau ini. Pikir Karena si waktu Yong ini itu, cerdas. Dalam kitab Kejadian Rupanya makin pasal parah. 1, Dengar. Alkitabiah Dalam makin penciptaan. parah. Bang Serul, di dalam Wahyu 5 nomor 6, di Wahyu dalam 5 nomor 6 dikatakan bahwa ada 7 roh Allah. Nah, di antara 7 roh Allah ini mana yang jadi Yesus? Ah. Silakan. Jangan dulu Mana lari ke jadi situ. Ih, Semua itu kan roh Allah di sini. lari dari konteks Iya, pembicaraan kita. di dalam Wahyu 5 nomor 6, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke muka bumi. Ya udah, Nah, di gini antara- aja. Iya. Itu Gini aja, Bang berbicara Ratu, ini. Bang Ratu. Datuk, Yong, boleh gini nggak aja, saya Yong. jawab Yong, itu? Yong, ya udah, gini aja, Yong. Boleh nggak saya jawab? Apa yang Silakan kamu tanya Islam aja dinarasikan lah. oleh Datuk? Kamu nggak bisa jelaskan Kristen. Kamu nggak bisa jelaskan Kristen. Silakan bisa kau tanya kamu. Islam aja nggak apa-apa. Nggak bisa. Itu bodrek semuanya mengetik bodrek itu Gimana? bawa bodrek. Itu yang di Paranek. bawah bodrek kata di bawah. Ya. semuanya minta bodrek tuh. Bingung kamu kalau Tuh. kamu mau Yang di bawah minta memahami bodrek itu. bahkan keyakinan Tanya Islam orang aja, tanya Kristen. Islam aja. Bingung Silakan. kamu. Tanya Islam aja. Tanya Islam aja, Ada yang silakan tanya minta Islam. Panadol, ada yang minta bodrek, ada yang minta Paramek, ada yang minta itu di bawah itu. Gara-gara ucapan kau. Banyak yang Parah mualaf kamu, Yong. gara-gara kau. Iya, parah kamu, Yong. Syarul. Dalam memahami Allah, Duran, buat yang di bawah, Datuk, ya. itu yang di bawah itu Duran. Hmm. Gara-gara konsep kau yang itu ada sebagian roh Allah jadi manusia, ya. Itu makanya yang di bawah itu minum Paramek semuanya. karena mereka nggak tahu apa-apa. Kamu aja nggak bisa jelasin, membuktikan kamu nggak paham. Ayo. Kamu aja nggak Apa bisa yang jelasin. saya tidak bisa jelasin? Nggak ada jawab. Bang Syarul, apa yang saya bisa tidak jelasin? Kan Kamu saya- tadi mengatakan Bapak yang dikandung oleh Maria, Bapak juga diteteo Iya. oleh Maria, Bapak menjadi Yesus. Berarti surga Iya. sudah kosong karena sudah jadi Yesus. Bukan berarti ketika Bapak itu jadi manusia, surga itu kosong. Seperti yang Berarti saya Bapak katakan membelah tadi diri. dalam Berarti Pak, Bapak ini membelah diri. Amubah nih. Ini Keluaran pasal Iya, berarti Amubah Bapak yang membelah diri. Keluaran 34 ayat 5
Itu Yahweh yang turun dari langit. Tidak ada Yahweh yang ada langit. di dalam keyakinan orang Yahudi, tidak ada Yahweh yang turun ke muka bumi, tidak ada. Sebab dalam Taurat dikatakan segala langit dan langit tidak akan mampu memuat Tuhan. Kok Tuhan pula yang ada di dunia? Datuk. Parah di siok ini. Parah kau ini. Parah kau ini. Datuk. Kenapa dari? Kenapa Duran? Keluaran Kenapa 34 Duran? ayat 5. Di Yesaya 54 nomor 5, 456 nomor 5. Apa? Dengan siapa engkau hendak menyamakan aku, membandingkan aku, mengumpamakan aku sehingga kami sama. Tidak pernah Tuhan itu sama. Hosea 11 nomor 9. Akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan dan bukan manusia. Anak Tuhan itu jadi manusia. Ulangan 23:19. Allah bukanlah anak manusia. Sehingga tidak bisa menistai. Iya, karena manusia itu berdusta. Datuk. Yesus. Kalau Tuhan itu tidak menjadi manusia, Syarul, Ajaran pagan, ajaran pagan. Coba kau baca. Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Dewa-dewa telah turun ke tengah kita berupa manusia. Itu ajaran pagan. Datuk, saya bicara di sini ada dalilnya. Ya, oke. Saya baca dalil. Ya, Iya. di mana dalil? Mana dalilnya Tuhan jadi manusia kayak kamu? Keluaran Ini dalilnya. Ini dalilnya. Saya bawa nanti. Kacau ini. Kacau kan ini. Nih, dalilnya saya baca. Itu Yohanes 1 ayat 14. Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Ya, kita bacanya. Ini konsep kau. Konsep kau sama dengan ini. Sama dengan ini. 14 nomor 11 ini. Nih. 14 ini. 14 Apa di nomor sini? 11. Apa sih? Ya. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa. Iya. Ya, Berupa sama manusia. dengan kau kan? Sama dengan? Iya. Sama dengan kau kan? Begini, Pagan kan? dalam Pagan. kisah Pagan mereka Bapak. Datuk. Pagan nih. Datuk. Tuhan turun ke bumi jadi manusia sama dengan dewa turun ke bumi jadi manusia. Pagan Bapak. Pagan bukan ini. Ini pagan nih. Nih, ajaran pagan. Datuk. Apa yang kalian Dalam kisah Para Rasul 14 itu berbeda konteks yang ada di Yohanes 1 ayat 14. Oke, aku bawa buku gini aja lah. Gini aja lah. Beda konteks. Saya tidak mau menjelaskan di Iya, konteksnya beda di mana? Bedanya di mana? Akan melebar kita. Pagan, pagan, Kristen. Pagan, Itu bagaimana dewa. halus. Dewa. Nih, Kristen Tuhan. Pagan, dewa dan Tuhan itu sama-sama sebagai sesembahan. Di ajaran pagan, dewa ini adalah sesembahan, betul? Iya. Betul. Di Kristen Tuhan adalah sembahan, betul? Iya. Betul. Nah, oke. Ya, kita rujuk ke bawah. Dalam ajaran pagan, dewa bisa jadi manusia, Bisa jadi manusia dia. Kristen, Tuhan bisa jadi manusia. Sama apa enggak? Sama. Sama enggak? Sama pagan. Itu yang enggak masalah. Karena masalah ya pagan. Enggak masalah itu. Adalah Terserah pagan. apa yang kamu katakan. Tuhan di dalam perjanjian lama tidak pernah mengatakan bahwa YHWH Hasem bisa jadi manusia, tidak pernah. Karena Hasem tersebut maha besar, maha suci. Dia terikat dengan Bisa nggak saya bicara? sifatnya yang maha suci. Tidak bisa jadi manusia dia. Karena dia terikat dengan sifatnya. Bisa nggak saya mau jawab itu? Silakan. Ganti. Ini ada si Kempo nih. Kalau Coba ganti dulu. Kalau Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia atau penebus atau juru selamat itu tidak bisa menjadi manusia. Tuhan itu jadi nih di dalam Yesaya
Yesaya 19:20. Dalam ayat 19 Kau yang ayat tolong kamu 25. Ya, di Di situ Yesaya Tuhan. 19:20. 19:20. Nih kita baca nih. Nih. Iya. Maka ia akan mengirimkan seorang juru selamat. Enggak perlu Tuhan yang turun. Kamu mending tanya Islam aja, Yok. Iya, Tanya Islam aja lah. aduh. Kamu kan bisa diskusi kamu. Tanya Islam Ini aja, tanya Islam juru aja. selamat ini. Seorang. Ya, juru selamat siapa sih itu? Enggak ada Tuhan turun itu. Tuhan yang turun itu adalah jalan pagan. Datuk, coba kamu buka Ayub 19 ayat 25. Apa ya Ayub 19 ayat 25. Apa itu dikatakan? Apa Di situ Tuhan bangkit dari atas debu. Ayub itu bukan aduh maaf, itu bukan makna sebenarnya, itu majas. Wah, Sama dengan gini. di sini katakan ya. Sama dengan Datuk. gini. Allah gunung batuku. Allah gunung batu. Nih gunung batu. Nih gunung batu. Nih gunung batu. Apakah gunung batu itu adalah Tuhan? Datuk, Ayub 19 ayat 25. Apa di sini ini? Nih gunung batu. Ini Allah gunung batu nih. Saya baca. Apakah Datuk, saya di baca dalam Ayub 19 ayat 25. silakan, Di situ baca. dikatakan, Tidak ada. Makanya Sini. di dalam ayat Datuk. tersebut itu majas, Dengar dulu. wajah Tuhan, tangan Tuhan, itu majas, bukan kata sebenarnya. Kau ini majas kau katakan sebenarnya, yang sebenarnya kau katakan majas. Nah, masuk kau tadi ini. Datuk. Nah. Datuk, sini. Duran, Dengar aku dulu. tanya sama kau. Di sini. Ayub Duran, 19 aku ayat tanya sama kau. 25. Di situ Ayub mengatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Siapa yang bangkit? Masa Tuhan dibangkitkan? Siapa yang bangkit di atas Masa debu? Tuhan bangkit? Di mana pula Tuhan bangkit? Yang menjadi penebus siapa di situ? Bukan utusan, bukan, dengar. Ya. Di dalam Yesaya 19:20 ya dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesaya 63. mengirimkan juru selamat kepada Bani Israel, yaitu Musa sebagai juru selamat. Musa berhasil menyelamatkan orang Israel. Yesus sebagai juru selamat, jangankan menyelamatkan Israel, menyelamatkan dirinya saja dari tiang gantungan nggak berhasil. Itu tidak Karena masalah. orang Israel itu Apa yang kamu katakan pembunuh seperti para itu? nabi. Karena orang Israel itu pembunuh para nabi. Termasuk Yesus yang dibunuh. Kembali ke Datuk, kembali ke narasi tadi. Tuhan itu dengar. Tuhan itu tidak akan mungkin menjadi manusia. Betul. Tapi dalam Ayub 19 ayat 25, Ayub mengatakan penebusku hidup dan akhirnya ia akan Ayub. bangkit di atas debu. Iya. 19:25 kita kayak 25 kita Itu buka penebus siapa? Dia adalah juru selamat yang adalah Yahweh. Dalam Ini kita, Keluaran mengapa 43 kamu ayat mengajar 11? aku seakan-akan Akulah Allah? Tuhan. Tidak ada Dengar, kita baca nih. juru selamat yang lain selain dari Dengar. aku. Mengapa kamu mengajar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Maksudnya apa? Ini maksudnya kau bilang ini arti sebenarnya. Lihat kedua-duanya baca. Makan daging. Ayub 19 ayat 25. Iya, ini Kamu baca dari ayat Ayub 19 dua-duanya. ayat 22. Dari ayat dua-duanya baca. Datuk ganti sama si Kempo aja, Datuk. Ini ada si Kempo, ada siapa? Ini ada si Yogi. Datuk. Diam dulu kau, diam kau. Udah. Kempo, Kristen apa Islam? Kempo, Kristen apa Islam? Islam, Kempo, Bu. Islam. Ya, Islam apa Kristen? Ya, Islam apa Kristen? Oh, nggak ada ilmu. Oh, Yong. Serius, nggak ada ilmu kau, serius. Nggak ada ilmu, serius. Islam hanya memantau aja, Bung. Gagak Oke, ini siap. bagus. Dia itu jawabannya pakai pokoknya, Datuk. Pokoknya Tuhan. Pokoknya.
Pokoknya. Iya. Bang Sarul, saya sholat bentar, Bang Sarul. Tadi dulu, Bang Sarul. Tanya Islam aja lah kau, Yong. Tanya Islam aja lah. Kamu nggak paham kau dengan Tuhanmu. Yoyol Muslim atau Kristen ya? Yoyol. Yoyol Muslim atau Kristen? Buka mic-nya. Yong, tanya Islam aja lah, tanya Islam bagaimana Islam. Tunggu ya, saya mau cari bahan untuk bertanya. Ngomong saja sama saudara kamu dulu. Saya ada mau cari bahan. Udah, silakan. Yoyol Muslim atau Kristen? Jess Muslim atau Kristen? Halo Jess, yang baru naik. Jess, Muslim atau Kristen? Aduh, jadi berhala. Ditanya ini cuekin. Ya, lintas, Muslim atau Kristen? Lintas Muslim atau Kristen? Mueha Muslim atau Kristen? Muha? Halo Muha. Aduh. Minta naik tapi sampai di atas jadi berhala. Ya Tupai. Silakan Tupai. Tupai Muslim atau Kristen? Tupai. Dins SR, Muslim atau Kristen? Abun. Maus Muslim atau Kristen? Maus Muslim atau Kristen kamu? Dia Muslim atau Kristen? Halo dia. Dia Muslim atau Kristen? Kok pada gagu semua yang naik ini, saudara? Ilyas ini Muslim kayaknya dari namanya. Rusli juga Muslim dari namanya Muslim ini. Isaldi Muslim atau Kristen? Halo Isaldi. Rusli Islam. Rusli. Halo Rusli. Foger Muslim atau Kristen? Ya, aku Muslim, Bang. Muslim. Ada yang mau disampaikan Foger? Silakan. Isadi Muslim atau Kristen? Cek. Ya, silakan Yong. Ada yang mau ditanyain? Ya. Diskusi ini ya, tenang-tenang ya. Silakan. Bang Syarul. Nah, kalau kita melihat dalam Ibrahim 4, di situ dikatakan, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki,
dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi pertanyaan saya, dalam Ibrahim 4 ini, di situ dikatakan Allah menyesatkan bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi yang kau tanyakan yang menyesatkan gitu. Iya. Ini sama dengan di Tesalonika. Dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi itu memang betul. Berapa? 2 Tesalonika 2 nomor 11. 2 Tesalonika 2. Di situ juga Allahmu juga mendatangkan kesesatan. Di sini dikatakan 2 Tesalonika 2 ya. Ayat 15. 11 ya. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Artinya di sini orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Tuhan, dalam kehidupan mereka hidup di dalam dosa, maka dengan sendirinya ya apa yang menjadi perbuatan mereka, mereka lah sendirilah yang menyesatkan hidup mereka. Enggak, baca lagi ayatnya. Di situ dikatakan dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Jadi kalau mereka itu sesat ya karena Allah menyesatkannya. Artinya dalam Filipi 2 di situ dikatakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah kalau dia bekerja dalam hal-hal yang buruk, mana bisa Allah mau turut bekerja bagi mereka? Ya udah sama, Ibrahim juga seperti itu. Jadi dalam surah Ibrahim ayat 4 sama bahwasanya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Karena kecenderungannya karena di situ lihat tuh, karena kecenderungannya untuk sesat. Karena kemauannya orang itu tersebut. Setiap manusia itu mempunyai free will, mempunyai kehendak sendiri. Iya, free will. Tapi dalam narasi dalam Ibrahim situ tidak mengatakan bahwa orang-orang yang dia mau sesatkan apa yang dia mau itu tidak berada dalam kesesatan. Beda dengan 2 Tesalonika 2 ayat 11. Di situ mereka melakukan dusta. Lebih parah. Akibat disesatkan jadi pendusta jadinya. Kalau Ibrahim karena mereka jadi pendusta. Hidup seperti itu. Ibrahim 4, Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Dan Allah memberi petunjuk juga kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi itu semuanya berdasarkan free will. Orang itu mau pilih yang kanan atau pilih yang kiri. Karena petunjuknya sudah ada. Namun begini, Rul, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 11 itu, ayatnya tidak berdiri sendiri. Sama, Ibrahim juga seperti itu. Akibat. Sama, Ibrahim juga seperti itu. Ada sebab, ada akibat. Sama, kita hanya membaca Ibrahim 4 juga seperti itu. Kita tidak membaca ayat 3-nya. Kita hanya membaca akibatnya. Kamu baca ayat 3-nya. Itu kita tidak baca. Di ayat 3-nya juga di situ orang-orang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan menginginkannya menjadi bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Jadi ayat 3-nya kau baca juga. Karena ayat itu nggak standing berdiri karena sendiri. Baca ayat sebelum dan sesudahnya. Nah, itu sebabnya kan kita di sini diskusi. Nah, iya, kan? jadi sama supaya kan? ada terang benderang. Seperti apa yang kamu narasikan tadi, kan saya kan tidak mau mengklaim pernyataan saya paling benar. Iya, jadi komparasinya sama. Tuhanmu juga mendatangkan kesesatan. Gitu. Lagi, apa lagi yang lain? Begitu. Ada lagi? Tunggu ya.
Seperti surat Maryam. Maryam Ayat 17. berapa? 17. Coba kamu baca, Rul. Bacalah, baca. Soalnya, wah, udah terhapus saya punya data ini. Surat Maryam 17. Di situ Maryam memasang dikatakan, tabir. Dikatakan apa? Maryam 17. Coba kamu baca. Bacalah, baca. Bacalah, baca. Wah. Hilang data saya, Rul. Karena data saya ada di HP yang saya di live streaming ini, nggak bisa saya mau keluar. Yaudah, ganti yang lain kalau hilang. Nggak seperti itulah, kan kita baik-baik saja. Kalau ada Kristen yang lain yang mau naik, Rul, diberikan Ya, kesempatan silakan. bagi mereka. Iya, kayaknya belum ada. Tadi banyak naik, tapi pada Banyak naik. ini semua, jadi berhala semua. Kenapa? Soalnya jawaban kamu itu membuat mereka bingung. Itulah Itu gara-gara iman kamu itu. Kristen. Wah, kamu lagi mulai kompor. Sebentar kau katakan Bapak itu yang jadi manusia. Sebentar kau katakan Iya. Bapak juga ada di surga. Berarti Bapak membelah diri. Ada Bapak yang di surga, ada Bapak yang jadi manusia. Bukan begitu, Bapak membela diri. Dia kan itu yang maha kuasa. Nah, kalau Syahrul tidak percaya narasi saya atau dalil saya, itu dalam Yohanes 14 mulai ayat 6 sampai ayat 9, di situ Yesus mengakui dirinya adalah Bapa. Di mana? Yohanes berapa? Dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 9, di situ Yesus mengakui dirinya adalah Bapa. Yohanes 14 sampai 9. 14 mulai 14. Akulah jalan kebenaran yang hidup. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Iya. Di sini dia tidak mengatakan dia adalah Bapa. Sekiranya kamu Ingat, mengenal aku, Yohanes. pasti kamu juga mengenal Bapakku. Iya. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Iya. Itu Jadi kata situ- Filipus kepadanya. Berarti Bapa yang jadi Yesus. Tuhan. Iya. Karena di sini kan dalam Yohanes 14 ayat 7 di sini dikatakan, ini Yesus sendiri ucapkan ya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Menjadi pertanyaan, narasi yang disampaikan Yesus kepada Filipus, sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu melihat dia. Nah, Yesus berhadapan dengan Filipus. Namun Filipus tidak sadari di depannya yang dia kenal Yesus, Filipus tidak percaya dia adalah Bapa, dia adalah Tuhan. Sehingga pada ayat selanjutnya, dalam ayat 8, ini Filipus berkata, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat Itu ayat 9, 6 yang kata kau Yesus bacakan itu. kepada Filipus, Itu tentang telah pengajaran. sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah itu. Jadi di sini, Sudah. Rul, Cukup ya? Yesus mengklaim dia adalah Bapa. Itu sebabnya Sudah. dia disalib. Jadi Bapak disalib. Itu. Jadi Bapak mati Yesus disalib. disalib. Ya, jadi Kan Bapak Bapa mati kan itu disalib cuma juga dong. Iyalah. Kan Bapak kan itu sudah hanya jadi Yesus. predikat. Berarti Bapak mati tersalib dong. Iyalah.
Karena Bapak kan banyak predikat. Saya mau tanya sama kamu, Rul. Ketika presiden itu mati, apakah presiden itu, umpama, saya kasih contoh, ketika Presiden Soekarno mati, yang mati kan manusianya. Iya, Bapak masuk presiden, Soekarno. masuk presiden yang baru, digantikan presidennya. Jadi Tuhanmu kayak gitu. Logikanya begini. Iya, logikanya presiden begini. itu Kan gelar yang bagi kosong. kami, Presiden itu cuma gelar jabatan yang iya, diberikan. sama dengan Bapak. Yaudah, berarti Bapak Sama ketika dengan kau Bapak menganalogikan Bapak itu cuma gelar, berarti dalam kitab Kejadian 1 itu bahwasanya itu cuma gelar, nggak ada entitas. Cuma gelar saja, kosong berarti di situ, Memang nggak ada kalau entitasnya di situ. Rul, kalau dalam kitab Kejadian pasal 1 itu Elohim di situ itu masih plural, artinya masih generik di situ bentuknya. Kalau kita melihat dalam teks asli bahasa Ibrani, dalam gramatikal, dia situ plural, bukan pronem. Pusing aku. Bukan, di situ plural. Kalau Elohim di situ masih Datuk, plural di situ. masuk Datuk, aku masih... mau apa bentar, mau makan, mau ke belakang bentar Datuk. Rul, jangan dulu, Rul. Enggak, aku mau ke belakang Temani sebentar. aku di sini. Ini mulas aku jadinya dengarnya. Waduh, gimana ini? Datuk, atau Bang Andi, aku mau ke belakang sebentar. Kamu alasan ini kamu, Rul. Rul. Tinggal berakajak, Bang. Respect. Gimana ya? Diam. Ada Koreno, Kenzi di bawah. Jadi Kenzi. Yang teman-teman Kristen silakan naik. Ya. Berarti Yesus itu bukan Tuhan ya? Yesus itu Tuhan, gelar sebagai Tuhan. Jadi Bapak punya gelar Tuhan, Yesus punya gelar Tuhan, Roh Kudus punya gelar Tuhan. Ya. Berarti 3 gelar dia. Kalau Yesus. Iya. Iya. Berarti gelar Bapak Tuhan kan itu kurios. Iya, Bapak Penguasa. punya gelar Tuhan. Bapak punya gelar Tuhan, betul? Wah, masa Bapak yang mana yang kamu maksud? Patera dalam Bibel itu Patera. Patera itu apa? Betul. Bapak, betul? Iya. Patera itu Bapak, betul? Bapak kan itu gelar kebapaan. Patera itu Bapak namanya. Bapak itu diberi gelar Tuhan di dalam Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Matius. ya Bapak. Sebagai apa dia? Sebagai Tuhan di situ. Matius 11. Masa itu aja kakak bisa membedakan. Di dalam aku bersyukur kepadamu ya Bapak. Siapa itu Bapak? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus. Iya, gelar itu kan bukan nama. Terus nama Bapak siapa? Yesus. Wah, mampus dah. Kau jangan sakit jiwa, jangan kau ajak-ajak sakit jiwa. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapak. Ya Bapak itu merujuk kepada esensi lain. Jangan kau ajak-ajak sakit gila kau. Jangan kau ajak-ajak orang sakit jiwa, kau aja yang sakit jiwa. Di situ dikatakan Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapak. Tuh lagi dulu nih. Tanya nama aku apa di sini? Ikut apa? Aku di atas. Ya, bentar dulu Bang Kasbir. Heri, selamat sore Heri. Selamat Pakistan.
Eri? Pak Kasmir ke Islam apa Kristen, Pak Kasmir? Halo? Islam apa Kristen? Eri Islam apa Kristen? Islam. Ya, dibuat dulu Bang ya. Islam. Ya, dibuat dulu Bang ya. Oke Bang, makasih Bang ya. Kasmir, selamat malam. Islam apa Kristen? Selamat sore. Islam apa Kristen? Pak Kasmir buka YouTube-nya. Lama-lama aku debat dengan kalian, bisa sakit jiwa aku jadinya. Mesti Sudah banyak. jelas di situ Panadol. Yesus yang berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Bapa ini sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus. Kau bilang pula Yesus, Bapa itu Yesus. Kan sakit jiwa namanya tuh. Iya. Kalau mau sakit, jangan baca aja orang. Iya. Ini bahasa Indonesia. Betul Bang Torsa? Ini bahasa Indonesia, semua orang paham. Yesus yang mengatakan Bapa itu sebagai Tuhan langit dan bumi. Terus kau bilang pula Bapa itu Yesus sendiri. Jadi orang ini Bang Dato melawan Bible ya, melawan Bible dan melawan Yesus. Dua. Melawan Yesus dia. Kata Yesus, Bapa itu Tuhan yang di surga, bilangnya. Iya. Kita bilang Yesus Tuhan. Iya. Kan ini ajaran Paulus nih, Paulus melawan Yesus. Yong. Ada datanya loh. Ada data pun boleh bantah. Kitab ini sebenarnya apa? Bukan Bible sepertinya. Kami mati-matian membela kehormatan Yesus. Mati-matian Islam, mati-matian membela kehormatan Yesus. Kristen mati-matian menjatuhkan harkat Yesus. Di dalam perdiskusian ini, Nyong, kami umat Islam yang menjaga marwah Yesus. Ya. Kami tidak setuju kalau Yesus itu mati dan disalib. Enggak pernah kami akui. Kalian mati-matian mengatakan Yesus disalib. Dato, itu tadi, benar saja ya. Sepanjang saya temui di TikTok ini, orang itu hanya bicara doktrin dan dogma. Doktrin dan dogmanya itu justru bertabrakan dengan Bibelnya. Bibel itu dikatakan ya, bumi loh. Mau baik di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama juga ada. Tuhan itu tidak pernah turun ke bumi. Kalau dia turun ke bumi, berarti mau menunjukkan dia tidak mau kuasa. Tidak mau kuasa dia kalau turun ke bumi dia. Iya. Maha kuasa itu dia terikat dengan kekuasaannya. Enggak mungkin Tuhan itu yang terikat dengan kekuasaannya bisa jadi lemah. Betul. Di situ Patera. Di situ Patera. Di situ bentuk NFMS. Bentuk kata noun, bentuk kata vokatif maskulin singuler. Vokatif di sini ini kan bentuk pekerjaan, pengertiannya. Jadi Bapak di situ pekerjaannya apa? Pekerjaan. Bapak itu Jangan kau ajari pula kamu. Non itu bukan pekerjaan, non itu benda. bukan. Kata vokatif. Patera itu merujuk kepada yang disembah oleh Yesus. Patera. Iya, Patera itu di Bapak situ- yang dianggap sebagai sesembah Yesus. Karena di dalam keyakinan orang Yahudi, hubungan antara pencipta dengan ciptaannya saking intimnya disebut antara Bapak dengan anak. Iya. Itu tidak masalah. Ya. Sekarang kau bilang tadi, di sini. Kau bilang tadi, Nyong, dalam kau teks bilang tadi, asli, Patera di sini dia Bapak itu pakai. adalah Yesus sendiri, kan gabrul kau. Kata patera di sini bentuknya Apakah Patera di situ Bapak? Yesus? NFMS. Non Dengar. vokatif. Apakah Patera? maskulin Dengar dulu, singuler. Nyong. Aduh. Apakah Patera itu adalah Bapak itu sendiri? Ya, Yesus sendiri? Apakah Ya, Yesus Patera atau sendiri. Bapak itu Yesus sendiri? Iya. Wah, mampuslah. Kan Bapak. Mampuslah. Ya, Berarti Yesus berkata,
Datuk, karena Bapak di situ, Pakai jiwa ini. Bapak di situ hanya predikat. Berarti bukan ketika nama. Yesus Bapak itu berkata, bukan nama. aku bersyukur kepadamu ya Bapak. Bapak di situ. Ya. Berarti Yesus Iya. bersyukur pada dirinya sendiri. Iyalah. Bang, mantan otak waktu cerdas. Dia dulu bang, aku sakit kepala nih. Sakit kepala nih. Iya, makanya dijelaskan. Kau orang jelaskan. Minum CTM. Datuk, minum CTM supaya tenang pikiran kamu. Yong, bisa nggak sih Yong? Andi, apakah ya Andi? Kami ini Yong, nggak ada perubahan. Gimana bro? Kencing lancar bro? Apa yang ada perubahan? Tanya. Di, Itu kayaknya di. ya gimana? Bapak kan itu kan hanya gelar. Itu sebabnya dalam Matius 11 ayat 25 kata Bapak atau Father atau Patera itu bentuknya vokatif. Ya terserah lu aja lah Dia Yong. memang bentuk noun. Tapi di situ bentuk vokatif. Iya, Menunjukkan pekerjaannya. Saya nggak suka vokatif, kalau saya sukanya pokari. Haus lagi, haus. Iya haus dong. Gimana? Jadi vokatif Bapak Waras, di situ, mau vokatif? Sebentar itu saya tanya bentuk dulu. pekerjaan. Bang Datu, Bang Waras, Anda sukanya vokatif apa pokari nih? Yang bagus saya mana nih? Pokari. Pokari aja bro, nggak usah vokatif lah. Lu kadang-kadang ketinggian. Atau provokatif. Ya jangan juga lah, jangan, nggak bagus itu. Menurut Anda bro Yong, Bapak sama Yesus itu beda nggak sih? Sama. Bapak itu sebetulnya itu hanya predikat. Yang namanya situ adalah Yesus. Seperti kamu, Bapak Andi Selebes. Oh Yang jadi Bapak itu anaknya, bukan nama. jadi Yang anaknya nama itu Handi. Oh jadi Bapak itu Yesus Andi. juga? Iya, jadi Bapak itu Yesus juga ya? Iya, Yesus. Berarti anaknya Maria Bapak? Ya, seperti itulah. Sebagai manusia ya, Prinsip dia kami. Bapak, dia Allah, dia Tuhan ya, itu sudah. Yang menciptakan Maria siapa? Yong, yang menciptakan Maria siapa Yong? Mari kita lihat di Yesaya Trik, lu 54. diam dulu, Trik. Saya sama Yong dulu, ini teman Ada, gue ini ngobrol. ada dalilnya. Siapa yang ciptain Maria, Yong? Bukan diciptakan, dilahirkan Maria itu. Oh jadi Maria nggak diciptakan ya Yong? Tunggu dulu, saya mau cari dalilnya. Cari. Dilahirkan lah. Patrik, lu bisa diam dulu nggak sih? Saya sama Yong dulu bro. Lu ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Kan saling membantu toh bro. Kan Iya tuh ntar dulu, kacau jadinya bro. Yong dulu jangan dibantu. Di, Andi, Iya. kamu baca Yesaya 54. Saya baca ya? Atau Baca aja, kamu yang baca. baca? Baca aja. Yesaya 54. Yesaya 54 nomor berapa? Tunggu. Ayat 5. Di. Kamu sudah lihat? Iya, saya ada Bible di sini, Mak. Saya baca. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta Tuhan semesta. alam, namanya yang menjadi penebusmu ialah Maha Kudus, Tuhan Israel Ialah disebut Israel. Tuhan seluruh bumi. Siapa itu, Bang? Siapa ini? Sampai situ. Ini siapa? Di situ dikatakan, tunggu. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Suaminya Maria Iya, siapa? kan? Suami Maria siapa? Dalam peristiwa ketika Maria dikandung oleh Roh Kudus. Kok Maria yang dikandung sih? Maria nggak pernah dikandung Roh Kudus. Maksudnya Maria yang mengandung. Maria mengandung Roh Kudus, Wak. Maria yang mengandung, Iya. bukan Maria yang dikandung. Gimana Iya, sih? mengandung Roh Kudus itu tanpa ada hubungan. Ya, Iya, suami saya istri paham. secara jasmani. Yang saya tanya adalah yang dikandung Maria itu Yesus atau Bapak?
Yesus yang adalah manusia. Oh, bukan Tuhan yang dikandung. Ya jelas dia kan Tuhan. Tuhan Dia kan? kan penguasa. Dia Dia kan menjadi Tuhan. Tuhan. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Iyalah. Kan Tuhan itu kan hanya predikat. Masa Tuhan muat di ruang sempit? Ya bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil di. Oh iya. Jadi Tuhan wajar ya transit 9 bulan dalam kandungan gitu ya. Ya wajar karena dia maha kuasa. Terus tadi yang menjadi suaminya Maria siapa di situ? Nah, secara teologis, iya kan? Ah. Yang menjadi suami, kalau kita melihat dalam Yesaya 54 ayat 5, adalah dia yang menjadi engkau, menjadikan Maria. Siapa suaminya Maria? Nah, ini kan secara teologis ya. Saya tidak mau berpikir yang lain-lain. Ya lu yang bawa data loh. Apalagi kalau dalam Saya hal- baca ya. Saya baca sebab yang menjadi Lahiriah. dengerin dulu saya baca. Lu yang bawa data sendiri, tanggung jawab lu. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Siapa suaminya Maria ini yang Tuhan menjadikan semesta Maria? alam namanya. Siapa? Ya. Tuhan semesta alam. Bukan Yesus. Kan dia kan seperti yang kamu katakan tadi, dia adalah Bapa. Dia adalah Tuhan. Berarti yang menjadi suaminya Maria adalah Yesus.